Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan kelompok kami dari pindahan dari Nusa Kambangan, kawan Nusa Danian, dari macam-macam, termasuk saya sendiri, Ferry. Oke, kami di sini membahas tentang evaluasi dan refleksi penerapan SEN dalam pembelajaran PJOK. Jadi dari awal tadi, dari pertama Lah malas ngomong dah. Oh, PJOK terlalu lambat. Evaluasi dan refleksi penerapan SEN dalam pelajaran PJOK. Itu lebih bagus. Jadi dari semua masalah dari sini, pengelolaan musim dan apresiasi dari penyiapan pertandingan, kami lah yang terakhir ini. Refleksi. Nah, ini di sini kami refleksi menggunakan filosofi pantai. Jadi sambil santai-santai. Itu lagi sebelah santai namanya. Oke, baik, langsung saja evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Di sini dari awal sampai akhir, apakah tujuan pembelajaran itu telah tercapai atau tidak? Maksudnya dalam pertandingannya yang dibuat oleh siswa itu, apakah tercapai atau tidak? Nah, di sini lagi evaluasi kembali. Tujuannya sudah tercapai atau tidak? Nanti ditinjau lagi. Nanti ada yang terakhirnya. Yang kedua, di sini guru itu mengevaluasi keterampilan olahraga. Apakah siswa itu sudah paham dengan apa yang telah dibagi, misalnya jadi ketua, jadi panitia, apa semua itu. Lanjut, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap pengalaman mereka dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini guru menanyakan kepada siswa apa yang dia alami atau apa pengalaman yang telah dicapai dalam kegiatan SEN itu. Apakah sudah bagus atau sudah, karena pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Misalnya dari ketuanya itu bagaimana, dari sekretarisnya atau dari panitianya itu. Mungkin hanya itu saja karena kami sini berbagi. Dilanjutkan dengan kawan kita sebelah, Kak Ferry. Oke, waktu dan tempat kami silakan. Halo, lanjut. Yang berikutnya adalah refleksi guru. Nah, jadi kita di sini bersama rekan-rekan semuanya, ataupun boleh dikatakanlah pelaksananya, kita juga harus melakukan yang namanya refleksi, mulai dari perencanaan, kemudian juga pelaksanaan. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan itu memang harus kita refleksikan. Nah, tujuannya agar di sini nanti kita bisa melakukan perbaikan untuk berikutnya itu, agar semua itu menjadi lebih baik. Dengan baik atau tidak. Kemudian memberikan evaluasi peserta didik dalam bekerja sama. Nah, jadi sikap sosial juga ada di dalam evaluasi ini. Apakah mereka mempunyai ataupun sikap menghormati mereka itu sudah terpenuhi, dan apakah mereka bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah kita berikan. Kemudian juga di situ kita bisa mengatasi konflik yang terjadi pada saat pelaksanaan. Kemudian berikutnya adalah evaluasi penerapan konsep role play. Guru meninjau penerapan konsep play dan sikap sportif integritas dengan baik selama pelaksanaan sport education model. Nah, jadi konsep play ini juga harus kita perhatikan pada saat pelaksanaannya nanti, agar terjadinya perbaikan. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika kita melakukan suatu kegiatan
banyak yang tidak fair play ataupun yang tidak seimbang. Jadi jangan sampai kita abaikan. Jadi perlu juga kita evaluasi untuk kedepannya biar lebih baik. Itu. Kemudian guru mengevaluasi bagaimana peserta menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Nah, tentunya kita mengharapkan agar peserta didik dalam kegiatan SEM ini harus mematuhi aturan, ya. Bagaimana mereka menghormati aturan, kemudian menghargai lawan. Ini kadang sering kalau kita main bola ini ditendang sedikit, wah, aduh, rugi nih, aku nggak balas nih. Nah, itu, iya, itu sifat-sifat seperti itu harus kita terapkan pada mereka, dan kita harus juga menghargai lawan. Jadi jangan sampai ketika kita terjadi hal seperti itu, sikap-sikap seperti itu tidak kita evaluasi. Nah, jadi perlu kita perbaiki hal-hal yang seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh kakak kita yang paling ganteng nih, Kak Daniel. Ya, terima kasih atas tempat dan waktunya. Terima kasih sudah. Kalau saya paling ganteng, wajah karena ada cewek yang datang. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu yang Bapak teman-teman sekalian. Bagaimana kita manajemen kelas dan pengelolaan waktu? Jadi guru meninjau yang satu manajemen kelas pengelolaan waktu dalam pembelajaran PJOK dengan sport education model serta efektif atau belum. Jadi setiap kegiatan itu nanti gurunya itu akan meninjau bagaimana isi manajemen dari kegiatan tersebut, apakah efektif, apakah berperan aktif, baik itu di panitianya, seksi-seksinya. Jadi meninjau ulang untuk dievaluasi. Terus yang kedua, guru mengevaluasi bagaimana pengelolaan kelas. Tadi meninjau, ini mengevaluasi. Jadi guru mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan selama kegiatan tersebut, baik itu peserta didik, aktivitas sesuai dengan perannya atau tidak. Misalnya keamanan, bagaimana, apakah dia menjaga keamanan dengan benar atau malahan dia yang bikin ribut. Terus manajemennya bagaimana dengan yang bendahara, apakah dia mengelola keuangan atau dia yang makan uangnya. Ini kan contoh konkret, banyak seperti itu. Pengalaman di lapangan. Terus yang buat baju juga begitu. Nah, dia buat baju, dia baju itu. Kan contoh manajemen. Terus yang terakhir adalah pengembangan, perbaikan dan perubahan. Nah, jadi berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, identifikasi area yang perlu diperbaiki dalam penerapan sport education model dalam pembelajaran PDOK. Jadi kita harus mengevaluasi. Jadi kita adakan rapat lagi nanti setelah selesai apa-apa yang kurang nanti untuk tahun kedepannya bisa dilaksanakan. Guru membuat rencana tidak lanjut mengimplementasikan perubahan yang diperlukan musim-musim selanjutnya. Ini rencana tidak lanjutnya ini biasanya kalau kami ini filosofi kami ini kan pantai. Tahu pantai lah, pantai itu kan penuh dengan ketenangan. Mana ada ribut. Biasanya kalau lagunya gabut itu kalau bawa ke pantai itu pulangnya badan hanya 2 bulan 3 bulan ya. Jadi pantai ini filosofinya refleksi. Jadi kita merefleksikan habis kegiatan itu kita liburan. Jadi kita refleksi di sana apa yang kurang dalam kegiatan kita. Ya, biasanya pantai Bedenyot. Bukan. Ya, jadi dalam kegiatan SEM Sport Education Model ini, evaluasi yang kita lakukan bagaimana kita membuat evaluasi rapat. Oh, ini ada yang kurang di sini. Manajemennya, wasitnya ini tidak fair play. Tahun depan kita cari lagi wasit yang lebih fair play karena wasitnya ini pihak sebelah. Kurang duit Bang. Kurang duit. Sebelah yang memberi amplop paling tebal. Itu sering tuh. Bagaimana juga masalah keamanan, sering terjadi keributan, apalagi liga-liga tahkam kan. Mungkin kita nanti akan jadi model untuk jadi panitianya atau berdasar sport education model untuk di sekolah juga. Dan untuk kemungkinan anak SD juga bisa berkelahi. Lomba tari tampang aja mereka bisa berkelahi. Lomba makan kerupuk aja mereka bisa berkelahi. Jadi bagaimana kita manajemen untuk ada anak-anak yang ditempatkan untuk jadi keamanan, ada yang untuk jadi pengumpul dana, pencari dana. Mungkin itu saja Kak dari kami.
terakhir kan. Nanti kita prakteknya nanti siang. Kegiatan saya mohon maaf. Tadi juga ada, nanti kita kegiatannya kita ada pembukaan nanti ya. Iya, ada. Pembukaan ada kata sambutan, ada apa. Setelah itu baru kita perlombaan. Maksudnya smart education modelnya contohnya nanti itu. Apakah PGP apa diundang Kak? BGP diundang nggak? Waktu kita misalnya ngadakan perlombaan ini. Orang BGP Udah ada, oh ini boleh lah. Fitri udah jadi Fitri, Kak Fitri belum Hah? undang. Ya maksudnya ada kata sambutan dari seolah-olah Pak pastilah dari wali kota gitu kan datang mungkin kita sambutan ketua panitia baca doa ya kita kan model. Semua ini mesti saya jelasin dulu ke kakak, saya potong dulu ya. Jangan sampai kita salah konsep dalam memahami SEM gitu ya. Jadi SEM itu dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa. Jadi semua yang terlibat di dalam itu adalah siswa. Gitu ya. Tujuannya di situ. Guru, misalnya kita sebagai guru ya, kita sebagai guru itu hanya sebagai pemantau saja, ya memfasilitasi saja. Jadi guru tidak perlu terlibat di dalam proses pembelajaran yang berlangsung, gitu ya. Karena itu kan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, gitu ya. Jadi memang nanti kakak-kakak ketika kakak-kakak menerapkan itu di dalam pembelajaran di sekolah kakak-kakak, ya usahakan maksimalkan semua siswa yang ada di tempat kakak-kakak dan minimal mungkin jangan terlibat di dalam aktivitas tersebut gitu ya. Jadi kita memang hanya melihat saja gitu, melihat gitu ya. Dan siswanya aja yang ini yang aktif gitu ya. Jadi tolong dipahami. Kemudian yang kedua yang mesti saya sampaikan, meskipun di dalam proses SEM itu sepertinya hanya pertandingan gitu ya, tapi penilaian otentik itu mesti jalan. Ya, jadi semua penilaian itu mesti jalan. Gimana caranya? Misalnya yang bertanding pasti kakak-kakak mungkin bisa menilai misalnya dari sikap gitu ya. Kemudian juga penguasaan, mungkin keterampilan dan sebagainya kalau itu berhubungan dengan olahraga keterampilan gitu ya. Kemudian yang misalnya ini yang rekam misalnya. Yang rekam itu pun harus ada rubriknya untuk dinilai karena semuanya kan ketika kita SEM itu kan mereka kan menjalankan tugasnya masing-masing gitu ya dan berbeda-beda. Otomatis rubriknya pun akan berbeda-beda. Solusinya ketika kakak melihat terlalu banyak sekali siswa yang terlibat gitu ya. Misalnya ini ada yang tadi misalkan yang bilang ada yang membuka, kemudian juga nanti ada yang pegang kamera gitu ya. Kemudian ada yang bermain, ada yang musik, itu kan penilaiannya kan pasti beda-beda. Ya kan? Kalau kakak-kakak bingung, suruh siswanya membuat rubrik sendiri. Apa yang harus dinilai dari yang mereka tampilkan. Boleh penilaiannya teman sebaya, boleh juga kakak yang menilai gitu ya, atau menilai diri sendiri. Ada banyak pilihan sebenarnya dalam kita membuat asesmen pada kegiatan SEM gitu ya. Jadi memang mungkin kalau menilai diri sendiri mungkin dia akan lebih nyaman lah ya. Tapi saran saya mungkin orang lain mungkin yang menilai, peer assessment mungkin ya yang menilai. Kalau guru mungkin akan repot kalau menilai semuanya gitu ya. Silahkan dimaksimalkan siswanya juga dan rubriknya boleh suruh mereka buat gitu ya. Buat aja rubriknya, misalnya yang pegang kamera setiap kegiatan dia harus merekam gitu ya, posisinya dan sebagainya boleh juga diatur di dalam rubrik. Nah itu sebenarnya catatan penting ya dari kegiatan SEM gitu ya. Nah kakak-kakak tadi semuanya sudah menjelaskan. Saya harap ketika kakak-kakak tadi mendengar ya ada hal-hal baru mungkin yang kakak-kakak pahami ya. Nah itu menjadi salah satu literatur kakak-kakak nanti ketika kakak-kakak mencoba mempraktekkan kegiatan SEM itu di sekolah masing-masing ya. Jadi ingat kakak-kakak, SEM itu adalah untuk pembelajaran, bukan untuk kompetisi ya. Jadi tapi kalau seandainya ini enggak, ibaratnya pas meeting itu boleh nggak dibaca? Kan setelah ulangan kan selesai itu, biasanya pas meeting boleh nggak ini kan? Karena kan itu pembelajaran. betul. Ketika kakak melakukan itu di kegiatan class meeting, asesmennya seperti apa kak? Class meeting kan biasa sudah penerimaan rapor. Gimana penilaiannya? Masuk. Sebelum kak, sebelum SEM itu sebisa mungkin di kegiatan
pembelajaran gitu ya. Lebih istirahat. Kalau Waktu. kelas mapping itu udah di bawah naungan Bisa bulan gitu ya. Agustus. Tapi memang kalau Walaupun bisa di SEM proses itu pembelajaran, dilaksanakan, tapi kalau di P5 bisa nggak? minggu Kenapa? sebelumnya harus dikasih tahu. Karena ada penilaiannya. Biar ditetapkan. Pelaksanaan SEM Enggak langsung itu mendadak kita hari ini. kan sebelum ada penilaian kan? Satu Kalau minggu di lah P5. minimal. Nah, kalau di pembelajaran Sebelumnya. itu. Minggu pertama Kalau kelas ini mapping-nya biar penyiapan kelas mapping. rapat baik Iya. itu biasa. Tapi kalau SEM itu ya sebisa mungkin Dia ini ada dua pembelajaran proses. gitu ya. Sebenarnya apa sih tujuan SEM? Tujuan SEM itu sebenarnya pengen melibatkan semua peserta didik. Kan kita sering menemukan bahwa ada peserta didik yang tidak ingin beraktivitas gitu ya, tidak ingin terlibat gitu. Magang. Nah, SEM itu menjadi salah satu solusi untuk kita mencoba melibatkan semuanya. Gitu ya. Jelas ya kakak-kakak ya? Iya. Nah, nanti setelah ini kita break dulu. Mungkin kita break